Sebelumnya terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview tentang jurnal ilmiah yang ditulis oleh Iwayan Santiasa dari program studi Teknik Informatika FMIPA Universitas Udayana yang berjudul Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat menggunakan metode Moderate Multiple Regression atau MMR. Abstrak. Di sini dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan barometer dalam menentukan kualitas suatu negara, demikian juga di Indonesia. Variabel atau fitur penentu yang sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan, kepemilikan, jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, pemanfaatan air bersih, dan penggunaan alat penerangan rumah. Secara statistika, data yang bersifat probabilistik atau prediktif seperti variabel-variabel di atas akan sangat baik dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi. Untuk hal itu, di sini penulis akan mencoba untuk melakukan proses klasifikasi dengan menggunakan metode Moderate Multiple Regression atau MMR yang diharapkan dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih tegas di masyarakat Indonesia ini. Dari hasil penelitian klasifikasi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan metode MMR, dengan 200 data sampel diperoleh hasil batas kelas mampu dan tidak mampu dengan nilai total bobot akumulasi variabel atau fitur sebesar 1658 dengan tingkat akurasi sendiri sebesar 87,5%. Masyarakat akan dengan tegas dapat dikelompokkan menjadi kurang mampu bila memiliki nilai bobot di bawah 1658 dan dikelompokkan ke dalam kelas mampu bila memiliki nilai bobot di atas 1658. Kemudian pendahuluan. Di sini penulis menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistika, semua variabel atau fitur yang dijelaskan di atas menjadi parameter yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Hal ini sering menjadi bias dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti misalnya di daerah pedesaan, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, pekerjaan sebagai petani, kepemilikan barang kebutuhan sekunder tidak ada, penggunaan air bersih bukan PDAM, penggunaan daya listrik yang rendah. Walaupun penghasilan yang tinggi, masyarakat tersebut akan tetap diklasifikasikan sebagai masyarakat yang sudah sejahtera. Kemudian ada juga kasus di mana masyarakat di perkotaan yang memiliki kebutuhan sekunder karena mobilitas yang tinggi, kemudian juga air yang sudah PDAM, walaupun penghasilannya rendah, mereka akan diklasifikasikan ke dalam masyarakat yang belum sejahtera. Untuk mengatasi terjadinya bias dalam penentuan kelas kesejahteraan masyarakat di Indonesia, menurut penulis, maka dalam penelitian ini dipergunakan metode Moderate Multiple Regression. Metode MMR ini akan memberikan bobot secara dinamis pada setiap variabel kesejahteraan yang dipergunakan berdasarkan tingkat independensi dari masing-masing variabel. Apabila variabel yang digunakan berkorelasi dengan variabel lainnya, maka bobotnya akan dihitung berdasarkan koefisien korelasinya. Dengan penggunaan dua jenis bobot dalam perhitungan dan tidak menyamakan nilai bobot, diharapkan metode MMR ini dapat memberikan hasil klasifikasi yang tegas pada pengkategorian tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan kategori tingkat kesejahteraan masyarakat yang tegas, akan lebih memudahkan bagi pemerintah dalam menentukan tingkat kesejahteraan penduduk sebagai cerminan tingkat kesejahteraan negara Indonesia tersebut. Kemudian di landasan teori, di sini penulis menjelaskan bahwa metode Moderate Multiple Regression adalah metode yang digunakan untuk mengetahui sebesarnya proporsi dari suatu variabel yang kontinu, yang atau dijelaskan oleh dua atau lebih variabel dengan adanya variabel moderat. Memperkirakan efek interaksi menggunakan MMR biasanya terdiri dari dua kuadrat biasa persamaan regresi yang melibatkan variabel Z kedua hipotesis untuk menjadi moderator. Untuk mengetahui apakah ada efek interaksi antara X dan Z dengan cara memperhatikan nilai atau memperhatikan skor dari Z. Langkah pertama yaitu dengan mendeteksi pengaruh atau main efek variabel independen dan moderator secara parsial. Seperti ditulis di PDF ini bahwa
Y sama dengan konstan atau A ditambah B1 atau koefisien regresi untuk variabel X independen, kemudian ditambah B2Z yaitu koefisien regresi untuk variabel Y atau moderator, kemudian ditambah E residual yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. Langkah kedua adalah dengan memasukkan variabel ketiga yang merupakan perkalian antara variabel independen dengan variabel moderator sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Di situ dijelaskan bahwa Y sama dengan A, di mana B3 merupakan koefisien regresi untuk interaksi antara variabel X dan Z. Untuk menguji secara resmi keberadaan efek moderat hipotesis, yaitu interaksi antara X dan Z dalam memprediksi nilai Y, menurut penulis, statik dapat dihitung dengan menguji hipotesis 0. H0 dibagi B3 sama dengan 0. Istilah B3 digunakan untuk melambangkan koefisien regresi dalam populasi untuk jangka produk, yaitu B3 parameter ini. Secara konseptual, jika Z adalah variabel kontinu, uji hipotesis 0 ini menunjukkan apakah jumlah perubahan kemiringan regresi Y pada nilai X yang dihasilkan dari unit perubahan nilai Z lebih besar dari yang diharapkan. Perhatikan bahwa efek interaksi simetris karena dalam persamaan XZ sama dengan ZX. Jadi penolakan terhadap hipotesis 0H0 bagi B3 sama dengan 0 juga bisa ditafsirkan menunjukkan bahwa jumlah perubahan regresi Y pada nilai Z yang dihasilkan dari unit perubahan nilai Z lebih besar dari yang diharapkan. Kemudian yang kedua, correlate moderate regression atau CMR. Metode correlate moderate regression merupakan metode untuk mengetahui pengaruh suatu efek tertentu terhadap faktor tertentu X, Y, atau Y untuk mendapatkan bobot dari setiap efek yang ada terhadap faktor yang akan dicari. Metode CMR ini akan memberikan bobot pada setiap efek yang ditambahkan pada efek X, misalkan efek pertama X, kemudian ditambahkan efek M dan B sebagai berikut. Persamaan tersebut Y sama dengan B1X ditambah B2M, B3W ditambah B4XM ditambah B5XW, di mana B1, B2, B3 merupakan bobot masing-masing efek X, M, dan W, kemudian B4, B5 sama dengan bobot basis dari efek X, M, dan XW. Kemudian X variabel kurikuler, M variabel kreativitas, W variabel inovasi, XM korelasi antara X dan M. Sedangkan XW itu korelasi efek dan X dan W. Cara kerja dari metode CMR ini menurut Santiasa pertama melakukan forward chaining dari efek X, M, dan W secara marginal. Kemudian melakukan proses forward chaining terhadap efek X, efek M, dan W sehingga membentuk interaksi segitiga dengan melakukan perhitungan nilai korelasi antara variabel utama X dan variabel tambahan yang berkorelasi dengan X, yaitu variabel M dan variabel W seperti bahan berikut. Metode penelitian data sampel. Di sini data sampel yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini sebanyak 200 data penduduk yang diperoleh dari wawancara dan survei di Provinsi Bali. Data didapat dari wawancara dan survei tersebut yaitu pendidikan, pekerjaan, dan status kawin serta kriteria penduduk yang telah ditetapkan. Penentuan kriteria penduduk dan bobot dan kriteria yang digunakan untuk rekomendasi penduduk dapat dari wawancara, seperti penghasilan keluarga, kepemilikan harta, benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, penggunaan air bersih dan kapasitas listrik rumah tangga yang dipakai sebagai kriteria dalam perhitungan dan bobot dari masing-masing kriteria. Data sampel yang diambil juga secara acak sehingga diharapkan mampu mewakili setiap kategori masyarakat dalam proses perhitungan bobot kriteria dan proses klasifikasi masyarakat. Sebelum mengambil data sampel, peneliti terlebih dahulu dilakukan proses area sampling untuk melakukan distribusi kelompok masyarakat yang akan dijadikan sampel guna mewakili kelompok secara normal. Menghitung nilai rentang.
pada proses perhitungan bobot dari masing-masing kategori dari setiap kriteria akan menghasilkan nilai akhir sesuai dengan data dan aset responden. Untuk menentukan responden tersebut tergolong dalam masyarakat mampu maupun tidak mampu. Rumus menghitung nilai kuartil yaitu KN sama dengan BB atau batas bawah interval kelas yang mengandung kuartil N. Kemudian FKB frekuensi kumulatif interval kelas, FD frekuensi interval kelas yang mengandung kuartil N. Kemudian I lebar interval kelas, N jumlah frekuensi dalam distribusi.